perpindahan kalor dan massa ya. Mungkin sekarang kita tinggal kelas kecil ya. Jadi kita lanjutkan saja apa yang sudah kita bahas di kuliah minggu lalu ya. Jadi terakhir kami membagikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya, dan kemudian saya coba cek, memang ya, terima kasih semuanya sudah mencoba untuk mengerjakan, tetapi ada mungkin beberapa yang masih perlu disempurnakan ya. Jadi saya belum melihat semuanya, tapi saya ambil sampel begitu, salah satu contoh, dan mungkin akan kita coba bahas di uh, siang hari ini ya, di awal perkuliahan ya. Jadi saya mohon izin, ini saya tampilkan salah satu jawaban dari teman kalian ya. Kebetulan ini juga di kelas C, tapi tidak apa-apa ya. Artinya kalau ini nanti saya berharap jawabannya bisa diperbaiki ya, disempurnakan. Kalau memang masih belum yang terbaik ya. Saya izin share dokumen, tapi sebelumnya silakan diisi presensi kuliah hari ini. Ya, mungkin di antara kalian sudah tahu ini kira-kira jawaban siapa ya. Tapi saya tidak akan menyebutkan jawaban siapa ya. Saya hanya mencoba untuk bagaimana apa namanya, menyempurnakan ya apa yang sudah kalian lakukan. Sudah kelihatan di layar, sudah ya. Ya, jadi memang permasalahannya ada dua, tapi kebetulan yang satu belum saya buka ya. Jadi ini adalah seperti saya sampaikan ya, bahwa ilmu dasar kita itu adalah perpindahan kalor, dan yang sedang kita bahas ini adalah perpindahan kalor dalam keadaan steady state, satu dimensi, tanpa produksi, dengan konduktivitas konstan ya. Dan implementasinya atau aplikasi dari teori dasar ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur konduktivitas termal ya. Nah, jadi ini spesimen apa, alat ukurnya sudah kalian gambarkan ya. Jadi kira-kira ada di sebelah kanan ya. Jadi bentuk alat ukurnya itu sebuah silinder. Jadi D ini adalah material atau selongsong dari silindernya. Kemudian C itu adalah plat bawah yang memang diberi pemanas begitu. Kemudian plat D itu plat A adalah plat yang memang sengaja didinginkan, dikondisikan suhunya, dan kemudian B itu adalah spesimen yang akan diukur ya. Jadi bagaimana prosedur pengukurannya? Ya tentunya spesimennya harus dihaluskan ya, karena permukaan pemanas C dan A itu begitu halus ya, termasuk juga dinding silinder. Eh, saya tidak bisa menulis ya kalau di PDF ya, mungkin kenapa ya? Atau nanti saya cari caranya ya. Nanti saya pindahkan ke PowerPoint, tapi sementara di PDF saya tidak bisa menulis ya. Nah, prosedurnya adalah eh, spesimen diletakkan ke dalam ruangan ya, kemudian ditutup dengan dengan pelat pendingin ya, pelat A itu. Nah, itu diharapkan memang antar permukaan, baik permukaan panas dengan permukaan spesimen yang di bawah, maupun permukaan spesimen atas dengan pelat pemanas, itu seharusnya memang clean ya, bersih, tidak boleh ada sesuatu yang kemudian membuat rongga di situ ya. Nah, kemudian dari setelah semuanya dirasakan oke, alat ukur disiapkan, semuanya bisa membaca, maka kemudian plat C itu dipanaskan dengan aliran listrik ya.
Nah, dalam konteks yang sedang kita bahas, bahwa pada kondisi steady state, jadi temperatur yang tidak berubah lagi ya, ini dianggap bahwa panas itu hanya merambat secara aksial ya. Jadi silinder D itu dianggap sebagai isolator, kemudian cukup relatif tebal sehingga panas hanya merambat ke arah aksial, jadi ke arah atas ya. Nah, pada kondisi steady state itu bisa direkam temperatur dinding pemanas ya, itu di sini disebutnya apa nih? TW ya. Nah, ini yang saya harapkan jadi kalau misalkan diberikan notasi seperti ini ya. Kalau misalkan, tapi sebaiknya digambarkan juga di dalam gambar ya, supaya yang membaca pun tahu, oh TW itu posisinya di sini ya. Kemudian temperatur sisi dingin, ini T apa ini? Bisa dijelaskan yang merasa menjawab ini? Salah satu, monggo silahkan. Ada? Halo? Izin menjawab, Pak. Itu Ya, harusnya sama TW2, Pak. yang mana yang atas T berapa ini? Yang 180? Yang atas TW1, yang bawah TW2, Pak. Ini makanya. Jadi kalau kayak gini kan, waduh, ini TW yang mana begitu ya. Jadi tolong diperhatikan yang ini. Dan kalau bisa ya mungkin ditulis yang bagus ya. Karena nanti reviewer itu akan membaca tulisan kalian. Kalau memang tidak jelas nanti kemudian ya dianggap bahwa ini tidak apa ya, tidak menjawab permasalahan secara baik begitu ya. Jadi kalau usahakan ditulis yang baik. Kalau memang tulisannya jelek, ya gunakan mungkin Microsoft ya, bisa pakai Microsoft Word atau mungkin PowerPoint dan lain sebagainya. Ya, jadi temperatur sisi dingin adalah 30 derajat, temperatur sisi panas adalah 180 ya. Kemudian diameter spesimennya itu 120 mili, tebal spesimen 20 mili ya. Kemudian laju panas terukur. Nah, ini apa nih? Laju panas terukur nih, I atau A gitu ya. Kalau kami biasanya menggunakan G ya. Jadi nanti tolong diperbaiki. Kemudian karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka untuk menyatakan desimal itu menggunakan koma ya. Jadi jangan pakai titik. Kalau titik itu mungkin setelah kita translate ke dalam bahasa Inggris ya. Konduktivitas udara yaitu kalau konduktivitas itu KU ya, K kita itu konduktivitas. Kalau di sini kan kelihatan H ya. Kemudian U ya subscriptnya tolong diperbaiki. Jadi ini komen saya yang pertama adalah tolong diperbaiki redaksi. Jadi cara tulisannya diperbaiki ya. Kemudian A permukaan dingin, B oke. Oke ya, mungkin kalau A itu saya pelat ya. A itu pelat dingin ya. C itu adalah pelat pemanas. Jadi bukan permukaan. Kalau di permukaan itu adalah di interface ya. Permukaan itu di interface. Jadi di bidang kontak itu permukaan. Tapi kalau kita berikan seperti ini, mungkin ini kita sebut sebagai uh, benda atau pelat pemanas atau pelat pendingin ya. Oke. Kemudian ditanyakan konduktivitas thermal spesimen ya. Kemudian yang kedua itu kesalahan akibat celah udara. Oke. Ya ini saya pikir sudah diawali dengan baik. Jadi kita berangkat dari satu persamaan umum. Kemudian pada kondisi tertentu itu yang kita gunakan untuk menyederhanakan persamaan ya. Oke, steady state tidak ada fungsi waktu, kemudian tidak ada produksi. Oke, kemudian satu dimensi, ya, nah ini sudah langsung berubah ya. Begitu kita satu dimensi, ini sudah tidak menggunakan do lagi harusnya ya, sudah menggunakan D. Nah, kemudian dicari solusi atau persamaan jawabnya, ya. Kemudian, oke, akhirnya kita dapatkan bahwa
beda temperatur, TX-nya seperti ini ya, kemudian DT per dx-nya adalah ini, maka dari kondisi itu bisa kita dapatkan ya. Oke, ya. Jadi yang ini bagus ya gitu ya. Tapi kalau misalnya persamaannya itu sudah common ya, artinya sudah memang sudah diturunkan, mungkin begitu kita bilang bahwa satu dimensi, kita bisa langsung bahwa laju perpindahan panas adalah seperti ini. Ini boleh ya. Ini bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita kan sudah tahu bahwa ini perpindahan panas, persamaan umum konduksinya seperti ini, D2T per D kuadrat sama dengan nol, maka persamaan jawabnya langsung yang ini. Ya, kemudian kita bisa jawabkan misalnya Q, mungkin tidak perlu diturunkan lagi, langsung Q-nya seperti ini. Ya, Q, Ka, DT, DX, oke. Nah, ini tidak konsisten ya. Di sini kalian menuliskan T1, T2 ya. Kalau di sini kemudian tadi harusnya disesuaikan dengan yang ini ya. Itu. Ya, jadi kalau misalkan di gambar itu T1, T2, T1, T2, tapi kalau kemudian dari persamaan ini kan syarat batas pada X sama dengan 1, oke, nah baru mungkin disesuaikan ya. Dalam konteks ini T1 sama dengan TW1, T2 sama dengan TW2, misalnya begitu ya. Maka kemudian kalian hitung, kita dapatkan konduktivitas material ya, ini H, K ya, bukan H, nanti dengan perpindahan panas konveksi jadi confuse ya. Oke, ketemu ya. Watt per meter derajat Celcius. Watt per meter derajat Celcius. Oke, nah ini gambar kedua juga gitu, bagus, ada spesimennya ya. Kemudian tahanan udaranya. Oke, nah saya berharap sih persamaannya dulu dituliskan ya. Jadi persamaannya dulu dituliskan dalam konteks ini harusnya oke nanti kita tulis ulang ya karena ini ya betul bahwa ini ada tahanan total, ada tahanan udara, tahanan spesimen. Nah kemudian dituliskan persamaan konduksi untuk dinding yang seri ya. Jadi yang seri itu ada udara, spesimen dan udara. Mungkin bisa digambarkan menggunakan analogi listrik ya. Kemudian kita tuliskan persamaan konduksinya. Nah, ini menjadi keliru di sini ya. Karena apa? Karena karena bukan harga ini yang dimasukkan ya. Justru harga konduktivitas ini kita cari lagi ya. Konduktivitas ini kita cari lagi berdasarkan pengukuran yang salah. Nah, nanti kalau sudah ketemu, maka berapa perbedaannya gitu. Nah, ini saya tidak tahu kenapa eh, kemudian ini iya oke ya mungkin bukan seperti ini ya seharusnya baik. Jadi saya coba bukakan apa namanya? Saya coba bukakan coret-coretan menggunakan PowerPoint ya. Oke, saya share yang ini blank dokumen. Ya, oke ya. Ini ada blank dokumen. Jadi saya coba mau mencoba tadi ya untuk yang kedua. Jadi kondisi yang kedua itu ini aduh sorry ya. Ini pelat atas, ini pelat dingin ya. Pelat dingin. Kemudian karena tidak kontak langsung, betul di sini ada udara tipis ya. Itu. Kemudian ada spesimen ya. Kemudian ada celah udara lagi ya karena di sini tidak rapat karena ada mungkin pasir atau debu halus ya. Nah, ini kemudian apa namanya? Ini plat pemanas, kemudian ini spesimen, ya, ini spesimen,
kemudian ini adalah plat dingin, ya, ini plat dingin. Jadi kemudian kalau tadi di sini kita sebutkan adalah TW1, kemudian di sini kita sebutnya adalah TW2 ya, begitu. Maka kemudian kalau ini ada tebal delta udara ya, ini juga delta udara sama ya. Nah, maka kemudian perpindahan panasnya itu adalah seperti tahanan listrik yang berseri ya. Jadi kalau di sini ada TW1, ini TW1, ini adalah tahanan udara yang di bawah ya. Kemudian ini ada tahanan spesimen, kemudian ada tahanan udara lagi ya. Kemudian baru ada TW2. Di sana mengalir Q ya. Jadi yang saya harapkan kalian sebetulnya secara fisik diselesaikan dulu persamaannya ya. Jadi Q sekarang ya itu sama dengan tetap PW1 minus TW2 dibagi dengan tahanan udara plus tahanan spesimen ditambah tahanan udara ya. Nah, kita tahu tadi sudah ditulis yang namanya tahanan udara adalah ketebalan udara ya dibagi dengan K udara dikalikan luas. Sementara tahanan spesimen itu adalah delta spesimen dibagi K spesimen dikali luas ya. Maka kalau kita masukkan di sini ada luas permukaan, benar ya, luas permukaan tuh ada luas permukaan dikalikan TW1 minus TW2 ya, kemudian dibagi dengan dua tahanan udara, jadi 2 kali delta U per KU ya, kemudian ditambah delta S per KS ya. Nah, ini persamaannya ya. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran dengan satu kesalahan atau dengan anomali, maka persamaannya seperti ini ya. Jadi G-nya diketahui ya, G-nya berapa tadi? G-nya diketahui, maka ini diketahui, luas permukaan diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Nah, ini dicari lagi. Ya, jadi yang terbaca nanti artinya dalam pengujian dengan kesalahan itu akan menghasilkan KS yang baru ya. Nah, jadi kemudian berapa kesalahannya? Ya, kesalahannya itu epsilon itu sama dengan KS yang apa namanya? KS yang pertama ya dikurangi dengan KS yang kedua ini. Kemudian sebagai basis referen itu adalah KS yang pertama. Maka ketemunya di sini misalnya kalikan 100% ya, ketemunya adalah sama dengan berapa persen. Ini adalah kesalahan dari pengukuran ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Masih kedengaran suara saya? Aman, Prof, insya Allah. Aman ya? Baik ya. Ya, jadi ini mungkin yang apa namanya yang seharusnya begitu ya. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi apa yang jawaban dari teman kalian ya, mungkin itu masih perlu disempurnakan. Kemudian saya mau coba cek yang apa namanya, yang ada di kelas ini yang mengerjakan soal nomor 2 kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya. Apa yang kena yang ada nggak yang mengerjakan?
soal nomor 2 ya. Saya cari coba yang kelompok genap yang keempat ya. Ini. Saya berikan dulu ya. Aduh, kacau ini. Oke, sudah kelihatan? Ya, ini ada teman kalian yang lain ya yang mengerjakan soal yang untuk mengukur konduktivitas cairan ya. Jadi ini saya kurang paham juga nih. Sepertinya pada saat saya menjelaskan bagaimana menjawab satu studi kasus ya atau soal gitu, maka kan sebaiknya digambarkan ya, kemudian kita tuliskan apa namanya notasinya yang jelas ya, sesuai dengan gambar begitu. Hmm, ini saya tidak melihat ada satu usaha untuk membuat jawaban itu menjadi ya bagus gitu ya, mendekati sempurna lah minimal ya. Ini kan sama sekali tidak ada ya, saya kurang tahu ya, apakah teman-teman ini tidak apa namanya, tidak menginginkan hasil yang maksimal atau tidak ingin membiasakan diri bekerja dengan eh, dengan cermat ya, dengan baik begitu. Karena ya ini saya sampaikan bahwa pada akhirnya nanti kalian itu kalau kemudian menjadi engineer ya, kalau posisi kalian kebetulan sudah sampai pada memberi tugas, maka kalian juga harus memberikan tugas yang bagus, mengharapkan tugas tersebut diselesaikan dengan baik ya oleh Don atau oleh mungkin oleh eh, junior kalian begitu ya. Tapi kalau masih posisi kalian sebagai junior dan mendapatkan tugas oleh atasan untuk menyelesaikan permasalahan, sebaiknya juga harus memberikan yang terbaik ya. Nah, ini sama sekali tidak memberikan jawaban yang terbaik ya. Jadi diminta mencari konduktivitas termal minyak, tapi saya tidak tahu hasilnya apa ya. Ya, enggak ini ya. Jadi kurang apa ya? Ya, ya mungkin yang saya mau sampaikan di sini bahwa
Oke, di sini ya mungkin harga numeriknya barangkali benar gitu ya, tapi cara bagaimana kemudian menyelesaikannya kurang pas ya. Kemudian, nah ini barangkali koreksinya di temperatur rata-rata minyak ya. Jadi karena bentuknya itu bukan apa namanya, bukan bentuknya bukan linear ya, distribusi distribusi panasnya itu atau distribusi temperaturnya itu tidak linear sehingga pada saat mencari rata-rata itu tidak bisa seperti ini ya. TM temperatur rata minyak ya, delta T minyak Q per ini kemudian delta T minyak enggak begitu ya, enggak begitu. Oke, ya ini kurang menarik untuk dibahas ya. Oke, jadi kalau yang tadi itu misalkan diminta mencari temperatur rata-rata minyak, ya seharusnya apa namanya? Ya, jadi kalau tadi kalian distribusi temperaturnya itu begini ya. Jadi kalau di dalam silinder, misalkan ini tadi silinder holo ya, misalkan ini elemen pemanas, ya, kemudian di sini ada tabung kuarsa yang gitu ya. Ini tabung kuarsanya, ini ya, begitu. Jadi kalau ini tadi minyaknya ya, mungkin ini T-wall 1, ini T-wall 2 ya, begitu. Jadi yang diketahui saya lupa apakah T-wall 1 atau T-wall 2. T-wall 1 diketahui T-wall 2 ya, tapi ini distribusi dari T-wall 1 ke T-wall 2 itu begini. Nah ya, melengkung, jadi tidak linear. Kalau distribusinya itu linear, begini, maka mencari rata-ratanya mudah ya. Ini ditambah ini bagi dua, itu pasti ketemu temperatur rata-rata ya. Jadi temperatur rata di sini ya kalian harus cari dulu mungkin apa namanya fungsi temperaturnya itu ya. Jadi TR ya, TR-nya itu sama dengan sudah ada di diktat ya. Nah, nanti kemudian untuk mencari temperatur rata-rata ya R-nya itu diganti pada posisi di tengah-tengah sini ya. Maka jika R itu sama dengan R rata-ratanya, ini yang dimasukkan ke sini maka ketemu temperatur rata-rata minyak. Ya. Oke, jadi catatan saya belum terlalu puas dengan apa yang kalian berikan. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk mendapatkan hasil yang baik, silakan diperbaiki, kemudian dikirim ulang. Ya, oke. Sekarang saya akan melanjutkan kuliah minggu yang lalu. Jadi kita sudah bahas konduksi, steady state, tanpa produksi, konduktivitas konstan, ya. Kemudian untuk bidang datar, nah tanpa produksi, ya. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana jika konduksi tersebut dengan produksi, artinya ada produksi, ya. Jadi kita lihat di sini ada satu bidang datar ya. Kemudian kita ambil satu elemen dengan lebar dx, luas permukaannya A ya. Kemudian temperatur di pelat tersebut ya, pada saat X sama dengan 0 itu temperaturnya T0, pada saat X sama dengan L temperaturnya TL ya. Nah, kemudian kasusnya kita batasi satu dimensi. Ya, jadi kalau kita lihat persamaan umum konduksi seperti ini, kemudian seperti tadi ya, pada saat kondisinya steady state, maka ini sama dengan nol. Karena satu dimensi, maka ke arah Y itu temperatur konstan, sehingga gradiennya nol. Ke arah Z juga gradiennya sama dengan nol. Ya. Maka persamaan yang tersisa adalah ini. Nah, bagaimana mencari jawabannya? Ya biasa ya.
Jadi secara analitik kita bisa cari jawabannya dan kemudian kita peroleh persamaan jawab, tapi masih bentuknya belum selesai ya, karena masih ada konstanta yang tidak diketahui. Nah, untuk mencari konstanta yang diketahui, itu kalian masukkan syarat batas ya, pada saat X sama dengan 0, maka T sama dengan T0, pada saat X sama dengan L, maka T sama dengan TL ya. Dengan memasukkan syarat batas tersebut, maka kalian akan mendapatkan persamaan jawabnya seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini, maka profil temperaturnya sudah tidak lagi linier ya, karena di sini ada unsur X kuadrat ya. Kalau sebatas ini, oke, ini seperti tidak ada produksi ya. Ini persamaannya linier, tapi begitu ada produksi, ternyata persamaannya sudah tidak dalam bentuk linier. Nah, sekarang tugas kita adalah berapa laju perpindahan panasnya ya. Maka kita gunakan persamaannya Fourier yang namanya Q yang ke arah X ya. Jadi Q yang ke arah X itu kita sebut QX sama dengan minus KA dt per dx. Jadi kita turunkan hasilnya yang ini ya. Nah, terlihat di sini bahwa harga Q itu tidak lagi konstan di sepanjang tebal pelat ya. Jadi ternyata Q-nya itu fungsi dari X. Maka di setiap ketebalan pelat itu ada panas yang mengalir yang besarnya berbeda. Berbeda dengan pada saat tidak ada produksi. Ya, pada saat tidak ada produksi itu harga Q-nya eh, tidak fungsi dari X. Ya, jadi harga Q-nya seperti ini, tidak ada produksi. Jadi mau diperiksa di sini, di sini, di sini, itu harga Q-nya itu sama saja. Nah, berbeda dengan sebuah benda padat yang ada produksi panasnya. Ya, ternyata laju perpindahan panasnya itu tidak konstan sepanjang ketebalan dari pelat tersebut. Ya, karena di sini ada unsur X. Nah, mari kita selidiki ya, berapa di permukaan kiri dan berapa di permukaan kanan. Jadi untuk mendapatkan harga Q di permukaan kiri, kita masukkan harga X-nya sama dengan 0, ya. Maka kita dapatkan Q sama dengan 0 seperti ini, ya. Sementara pada saat X sama dengan L, Q-nya seperti ini. Ini berbeda ya. Kalau kita perhatikan yang ada di dalam kurung, di sini negatif, di sini positif, ya. Jadi kalau yang keluar dari permukaan kanan itu sudah otomatis hasilnya positif, ya. Karena TL-nya itu sudah lebih kecil dari T0, yang ini positif, yang ini positif. Jadi sudah pasti harga Q-nya mengalir ke sana, ya. Nah, bagaimana dengan yang di permukaan sini? Ya, yang di permukaan sini sangat tergantung pada produksi panasnya. Kalau yang ini harganya positif, tapi QL, Q dot L per 2K itu bisa jadi lebih besar dari ini. Jadi kemungkinan besar Q0 itu hasilnya negatif. Maka ada panas yang berpindah ke sana. Nah, jadi dari fenomena ini kemudian bisa melihat kalian ya, bahwa walaupun temperatur di sini lebih tinggi daripada ini, ya, T0 lebih besar dari TL, tapi karena di dalam benda itu ada produksi panas, maka kemungkinan temperatur maksimumnya bukan di T0, tetapi bisa jadi ada di pertengahan benda tersebut ya, sehingga panas itu bisa ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri ya. Jadi tidak menyalahi kaidah perpindahan kalor. Karena perpindahan kalor itu dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah ya. Nah, mungkin untuk memudahkan menganalisis ya, barangkali saya akan mengambil sebuah case di mana kalau T0 itu sama dengan TL ya. Jadi seolah-olah di awal itu tidak akan terjadi perpindahan kalor. Karena apa? Karena temperatur di sisi X sama dengan
temperatur di sisi L ya. Otomatis kalau temperaturnya sama kan seharusnya tidak terjadi perpindahan kalor. Nah, mari kita lihat ya. Jadi bagaimana jika T0 dan TL itu sama besarnya dan saya sebut saja dengan TE ya, atau T extremity itu artinya T yang ada di paling pinggir ya. Maka persamaan yang ini berubah ya, karena T0 sama dengan TL maka ini hilang ya. Maka kemudian persamaannya menjadi oh sorry sorry, yang ini dulu ya. Yang ini dulu maka TX-nya itu menjadi ini hilang ya. Ini menjadi TE ya, maka persamaannya tinggal ini. Nah, ya, itu. Nah, baru kita mencari ya, kalau temperatur TE sama dengan TE kemudian terjadi perpindahan panas, maka kira-kira ada temperatur maksimum di mana ya, gitu. Untuk melihat nih, karena arah pergerakan dari kalor itu dimulai dari temperatur tinggi, ya. Nah, untuk mencari harga temperatur maksimum, maka diturunkan kemudian disama dengan K0. Ya. Jadi turunannya ini adalah ini, kemudian disama dengan K0. Dari sini kita bisa dapat bahwa pertamaan ini menjadi 0 jika X-nya itu sama dengan L per 2. Nah, jadi artinya apa? Artinya di tengah-tengah pelat itulah temperaturnya maksimum. Ya. Jadi kita buktikan kalau betul temperatur di tengah itu maksimum, maka seharusnya panas itu akan berpindah ke sana dan berpindah ke sana. Ya. Nah ini kita cek nih, Qx. Jadi Qx itu tadi ya, karena minus Ka dt per dx ya, hasilnya ini. Ya, nah kita cek sekarang, pada saat X sama dengan 0, berapa harga Q-nya, ternyata ada negatif. Pada saat X-nya kita isi L per 2, ternyata hasilnya 0. Pada saat X-nya kita isi harga L, maka ternyata di sini hasilnya positif. Ya. Nah, jadi terbukti sekarang ya bahwa pada saat di mana temperatur permukaannya itu sama, seharusnya tidak terjadi perpindahan panas, tapi karena kemudian ada produksi panas ya, maka kemudian temperatur maksimum ada di tengah, kemudian baru panas akan merambat ke kanan dan ke kiri yang besarnya seperti ini. Ya, itu di ujung-ujung. Ya. Nah, itu kemudian ini adalah kita dapatkan harga Q atau harga temperatur ya, tapi masih kelihatan dalam bentuk fungsi dari permukaan, temperatur permukaan ya. Artinya kalau kalian eh, ditanya berapa temperatur di sini ya, kalian bisa menjawab, tapi TE-nya harus diberikan. Ya. Nah, konteksnya itu adalah pada saat kita di lapangan ya, itu kemungkinan mengukur temperatur permukaan itu sulit ya. Saya ambil contoh misalnya kalau kita di apa tuh, misalnya ada hmm, ya misalkan apa sebuah trafo ya, sebuah trafo ya, trafo itu bentuknya box begini ya. Dan di dalamnya itu kan ada tahanan listrik ya yang memproduksi panas ya. Kemudian ditanya berapa temperatur trafo ini ya. Temperatur gulungan trafonya itu berapa gitu. Maka kalau fungsinya masih fungsi T permukaan, TE, maka kita harus manjat ya. Kita harus manjat, kita ukur berapa TE-nya begitu. Nah, bagaimana supaya kita tidak perlu manjat-manjat ya? Ya kalau gitu kita buat saja fungsinya temperatur itu sebagai fungsi temperatur udara ya atau T tak terhingga ya sebagai fungsi dari temperatur tak terhingga sehingga nanti temperatur trafonya itu bisa kita jawab tanpa saya harus
mengukur temperatur permukaan, tapi cukup mengukur temperatur udara di lingkungan, ya. Nah, oleh sebab itu kita coba konversikan bagaimana TE menjadi temperatur dari temperatur udara. Ya, kita gunakan persamaan konduksi, kesetimbangan panas di permukaan. Ya, jadi kalau kesetimbangan panas di permukaan, ini hati-hati harus di permukaan. Ya, karena apa? Karena kalau di dalam sini itu Q di sini beda dengan Q di sini. Ya, maka untuk bisa menghitung berapa atau bisa membuat kesetimbangan antara temperatur di permukaan dan temperatur udara, maka kita buat flux atau kita hitung besarnya laju perpindahan di permukaan. Nah, secara konduksi, maka dt per dx, tapi x-nya harus sama dengan L. Kemudian kita samakan dengan perpindahan panas konveksi dari permukaan ke udara. Ya. Dari sini kita dapatkan bahwa besarnya TE sebagai fungsi dari temperatur udara. Ya, maka ini kita substitusikan ke dalam TX tadi. Ya, maka kita dapatkan temperatur di dalam benda tersebut sebagai fungsi temperatur udara. Ya, nah ini banyak berguna ya, banyak berguna. Jadi saya ambil contoh misalnya ya kalian kalau ini trafo misalnya sekarang kalian punya kendaraan bermotor ya yang menggunakan baterai. Jadi maksudnya mungkin electric vehicle ya, EV. Baterainya itu kan di dalamnya itu ada baterai kecil-kecil ya. Ini yang memproduksi panas nih ya. Nah, supaya kita tahu, aduh temperatur baterainya yang di dalam ini berapa sih gitu ya. Maka supaya tidak terjadi thermal runaway ya, kebakaran, overheat begitu, maka kita bisa prediksi berapa temperatur baterai yang di dalam. Tapi jangan fungsi dari temperatur permukaannya, karena temperatur permukaan itu kan eh, ada di dalam box ya, jarang kita bisa mengukur begitu. Nah, sebaiknya ya kita fungsi dari temperatur udara saja, karena temperatur udara itu mudah diukur ya. Sehingga dengan temperatur udara kita bisa memprediksi berapa sih temperatur yang ada di dalam baterai itu ya. Nah, ini penting untuk di apa namanya ya, diperhatikan karena memang aplikasinya banyak ya. Jadi sekarang untuk memprediksi tadi temperatur dalam trafo, temperatur dalam dari baterai ya, itu diperlukan satu persamaan ya yang menyatakan distribusi temperatur di dalam satu benda yang memproduksi panas ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita lanjut ya. Ya ini contoh bagaimana jika produksi panas di dalam bidang datar. Nah, di dalam silinder juga ada ya sebagai contoh banyak. Misalkan kawat listrik ya. Jadi kawat listrik itu kalau mengalir arus, kemudian di dalam kawat itu ada tahanan listriknya, maka akan timbul panas ya. Jadi anggaplah ini misalkan kabel gitu ya. Kemudian mengalir arus I. Sementara di dalam kabel itu ada tahanan listrik, maka akan timbul panas sebesar I kuadrat M. Ya. Nah, kemudian di sini memproduksi panas nih. Ya. Kemudian bagaimana temperaturnya? Distribusi temperaturnya bagaimana sekarang? Ya. Kemudian di mana temperatur maksimumnya? Ya. Nah, ini penting juga ya. Jadi saya ambil contoh misalnya kemarin ada sutet ya. Kemudian mungkin ada pemanas listrik atau barangkali dulu zaman dulu ya. Zaman dulu ada pemanas listrik tetapi tidak otomatis ya. Jadi misalnya ada spiral begitu kita masukkan di dalam gelas. Tapi kalau kita ketiduran gelasnya kosong habis airnya menguap begitu maka pemanas tersebut bisa putus ya. Bisa putus karena apa? Karena tadi pendinginan di luarnya kurang bagus sehingga temperatur maksimum di sini melampaui titik leleh dari material pemanasnya ya sehingga dia putus. Nah, ini penting juga
untuk melihat berapa sih temperatur maksimum dari sebuah penghantar ya, apabila penghantar tersebut diberi aliran ya arus atau apa saja yang kira-kira bisa memproduksi panas ya. Nah, sebetulnya ini persamaannya panjang, persamaan umum, tapi begitu kita buat satu dimensi konduktivitas konstan dengan produksi, maka persamaan yang tersisa adalah ini. Kemudian secara matematis kalian bisa selesaikan secara analitik ya, dan kemudian kita dapatkan temperatur permukaannya seperti ini. Ya, itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa Q-nya? Ya, berapa Q-nya? Ya, kalian tinggal menurunkan saja ya, yang namanya Q sama dengan minus K A dt per dr ya. Ini temperatur sebagai fungsi jari-jarinya sudah ada, kita turunkan ya. Jadi saya tidak tahu apa saya sudah sebutkan atau belum. Oke, coba kita turunkan sebentar ya. Kita turunkan ini kayaknya belum ada penurunannya ya. Oke. Hmm. Ya, kita turunkan. Kita copy dulu, kita pindahkan ke sini ya. Ya, oke. Jadi ini TR ya. Jadi yang ada. Nah, kemudian kalau kita mau mencari key, jadi nanti key-nya itu merambatnya ke arah radial ya. Jadi kalau saya ambil satu elemen yang jari-jarinya R begitu, ini jari-jarinya R ya, jari-jarinya R, maka Q itu sama dengan minus K A dt per dr ya. Jadi minus K, A itu apa? A itu adalah luas permukaan pada jari-jari R ya. Luas permukaannya adalah keliling, jadi 2πr kalikan L ya. Itu adalah luas permukaan. Kemudian dt per dr-nya ya, turunannya dari ini. Turunan dari ini apa? Kita tuliskan di sini. dt per dr, turunannya ini adalah 0 ditambah, kita tuliskan konstantanya dulu, 4 per K kalikan R0 kuadrat ya. Kalikan turunan yang di depan itu 0, di sini minus ya. Minus 2 per R0 kuadrat. Nah, turunan yang ada di dalam itu, ini kan R kuadrat ya, jadi R kuadrat per R kuadrat, jadi di sini tinggal R ya, seperti ini. Oke ya, dt per dr-nya ini. Nah, jadi sama dengan Q dot per 4K dikalikan R0 kuadrat, sorry, dikalikan dengan negatif 2R per R0 kuadrat ya. R0 kuadratnya hilang, jadi Q dot dikalikan 2R, 2 jadi ini Q dot dikalikan R per 2K. Ya, seperti ini. Ya, ini hilang, ini R0 kuadratnya hilang, maka ini jadi negatif. Ya, negatif Q dot per 2K. Jadi kalau kita masukkan ke sini sama dengan minus K, 2 PRL dikalikan dengan minus Q dot kalikan R per 2K. Ya. Minus minus jadi positif. Positif ya. K-nya hilang, 2-nya hilang, jadi tinggal Q dot dikalikan pi R kuadrat dikalikan L. Nah, ini Q-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa besarnya panas ya yang dipindahkan melalui permukaan R itu sama dengan volume silindernya. Jadi PR kuadrat itu adalah penampang dikalikan panjangnya, ya panjangnya L itu. Ya, jadi untuk elemen yang jari-jarinya R, maka panas yang dipindahkan melalui permukaan
itu sama dengan panas yang diproduksi di dalam silinder tersebut. Ya. Nah, kalau misalkan saya tulis di sini berapa kalau misalnya di permukaan, ya, misalkan di permukaan Q-nya berapa, ya, Q-nya berapa, jaluk jari-jari permukaannya ini sama dengan RO, ya tentunya Q di permukaan, ya, di permukaan itu sama dengan Q dot dikalikan Pi RO kuadrat dikali L, ya. Nah, ini contoh bahwa karena panas hanya berpindah ke arah radial, maka dalam konteks di mana semua panas itu diproduksi oleh elemen silinder itu, maka dia akan dikeluarkan di permukaannya. Ya, itu. Jadi panas yang diproduksi sama dengan yang dikeluarkan di permukaan. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, saya berikan contoh soal ya. Saya berikan contoh supaya kalian bisa membayangkan ya di mana aplikasinya. Hmm, untuk soalnya mana? Hmm. Dibuka ya. Oke, saya tutup dulu deh. Banyakkan. Sudah ada. Hmm, oke. Nah, hmm, ya, oke. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kemarin saya nunjukkan di mana aplikasi perpindahan kalor, salah satunya adalah di reaktor nuklir ya. Jadi kalau di sini barangkali perpindahan panas dominan konveksi ya. Tapi bagaimana di sini? Ini kalau ini kita ambil batang uraniumnya ya. Kita ambil batang uranium. Sebetulnya batang uranium itu ada lapisannya ya. Tapi di sini saya ambil contoh yang tidak ada lapisan dulu deh ya. Karena kalau ada lapisan mungkin akan kompleks sedikit sedikit lebih kompleks tapi nggak terlalu ya. Jadi ini batang uranium ya. Itu batang uranium mempunyai diameter ya. Kemudian dia ditembak nih ya, ditembak pakai netron ya, tembak itu maka di sini timbul panas. Memproduksi panas dia ya, itulah anu apa namanya, kalau bahan bakar PLTU kan pakai batu bara membakar bahan bakar kemudian timbul panas dalam bentuk api ya, kemudian apinya dipindahkan ke fluida melalui dinding. Kalau ini enggak, jadi ini adalah batang uraniumnya kemudian ditembak pakai netron timbul panas. Panasnya kemana? Ya tentunya akan dikonduksikan ke permukaan, kemudian akan diambil oleh air pendingin. Ya, di sini air pendingin, air pendingin. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh. Ya. Nah, bukan yang ini ya, bukan yang ini, ya, yang maksudnya yang dikonduksi, bukan yang konveksi. Jadi dari dalam ke permukaan itu konduksi, tapi setelah sampai di permukaan itu diambil secara konveksi. Nah, saya coba menggabungkan fenomena ini dalam contoh soal ini ya. Jadi sebuah elemen bahan bakar pada reaktor nuklir itu terbuat dari uranium berbentuk silinder kecil ya. Jadi bentuknya itu silinder kecil seperti ini. Diameternya 24 mm dan konduktivitas termalnya 31 watt per meter derajat Celcius. Panas yang diproduksi oleh elemen bahan bakar
adalah 2 kali 10 pangkat 8 watt per meter kubik. Ya, jadi untuk setiap meter kubiknya itu dia memproduksi panas 2 kali 10 pangkat 8. Besar ya, per meter kubik aja segitu. Ya. Nah, elemen bahan bakar tersebut didinginkan oleh air yang mengalir di sepanjang permukaan. Jadi seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini kan yang merah ini kan pressurized water reactor ya. Jadi ini airnya mengalir di sekitar batang, dia mendinginkan permukaan. Temperatur air pendinginnya 200. Mungkin pertanyaan kok tidak mendidih gitu. Enggak, karena di sini pressurized water reactor ya. Jadi ini pressurized. Jadi dia kalau tekanannya di atas, kalau 1 bar mendidih di 100 derajat. Tapi kalau tekanannya sampai 170 bar itu bisa mendidih di sekitar 300 ya. Jadi dia tidak mendidih. Jadi temperatur air pendingin adalah 200 dan koefisien konveksi antara. Jadi sementara koefisien konveksinya saya berikan, di sini ada H ya. Sebetulnya H itu kita hitung nanti ya, tapi karena belum belajar konveksi saya berikan saja. Misalnya koefisien konveksi adalah 8.200 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian kita asumsikan ya, bila panjang dari elemennya itu hanya 1 meter, sebetulnya lebih dari 1 meter ya, untuk menghasilkan produksi, untuk menghasilkan panas yang besar, dia harus panjang ya, setinggi reaktornya ya. Sekarang kita ambil contoh yang sederhana, bila panjangnya 1 meter, maka tentukan satu panas yang diproduksi oleh elemen bahan bakar. Kedua, temperatur permukaan luar dari elemen tersebut. Saya sebut misalnya T0 misalnya. Kemudian berapa temperatur maksimum pada elemen bahan bakar tersebut. Ya. Eh, Konteksnya jelas. Kemudian pada saat kalian mau menyelesaikan, seperti biasa ya, digambar gitu. Jadi digambar kalau ini adalah batang uraniumnya, kemudian kita beri notasi ya. Kalau tadi di sana belum diberi notasi, ya di sini belum tahu nih diameternya mau diberi notasi apa ya. Kita sendiri yang memberikan notasinya, misalkan TO ya. Kemudian temperatur permukaannya saya sebut dengan TO. Ya, kemudian tingginya kita sebut dengan L ya. Kemudian temperatur air pendingin saya sebut dengan T tak terhingga. Koefisien konveksinya saya sebut dengan HO ya. Kemudian data-data yang kita berikan, yang diberikan kita tuliskan di sini. Ya, konduktivitas uraniumnya berapa. Nah, kemudian tugasnya apa? Jadi tugas kita adalah bila panjangnya 1 meter, maka tentukan ini, Q, TO, dan Tmax. Ya, oke. Kemudian kita baru menjawab ya, penyelesaian ya. Jadi ini karena saya sedang memberi contoh konduksi satu dimensi ya, kemudian tanpa ada produksi, tapi kondisinya steady state ya, maka kemudian di sini saya langsung saja menjawab ya. Jadi panas yang diproduksi sama dengan apa? Panas yang diproduksi adalah sama dengan panas yang dibangkitkan. Jadi Q dot itu satuannya adalah watt per meter kubik dikalikan dengan uraniumnya. Uraniumnya itu volumenya adalah meter kubik ya. Itu. Nah, volume adalah penampang, jadi pi per 4 DU kuadrat dikalikan panjangnya ya. Kita dapatkan volumenya sekian, maka kemudian kita bisa hitung berapa panas yang diproduksi ya. Q sama dengan Q dot dikalikan V. Ketemu ya. Kemudian eh, berapa temperatur luar elemen bahan bakar? Nah, ini ini pintar-pintar kita menjawab ya. Kalau dalam kondisi steady state tadi dikatakan bahwa temperatur yang keluar dari permukaan ya
temperatur yang keluar dari permukaan itu sama dengan yang dikonveksikan. Maka saya menggunakan fenomena itu. Ya. Jadi saya belum menggunakan fenomena konduksi yang ada di dalam silinder. Ya. Jadi saya belum menggunakan fenomena konduksi yang ada di dalam silinder. Saya gunakan fenomena keseimbangan di permukaan. Jadi panas yang diproduksi itu sama dengan panas yang dikonveksikan. Ya. Nah, AO itu apa? AO adalah luas permukaan di luar, besarnya sama dengan keliling dikalikan panjang. Ya. Ketemu, kemudian kita masukkan bahwa TO, ya, maka ketemu temperatur permukaan. Ya. 346. Nah, kalian di sini juga harus cek ya, kalau temperatur permukaan di sini itu lebih dingin, itu tidak mungkin ya. Kalau temperatur tak teringganya aja di sini sama dengan 200, maka tentunya temperatur permukaan ketemunya harus di atas 200. Nah, jadi kalau kalian mengerjakan, tiba-tiba temperaturnya lebih rendah dari 200, nah, itu harusnya kalian langsung, wah nggak mungkin nih gitu. Ya, jadi ada semacam insting ya, naluri, feeling, keinsinyurannya itu harus jalan. Ya. Nah, kemudian ditanya berapa temperatur maksimum. Ya, memang kalau kondisinya silinder begini, kalian bisa langsung di tengah, itu boleh. Ya. Kalau misalkan, oh temperatur ini silinder memproduksi panas secara homogen, maka Tmax sama dengan T pusat. Ya, sama dengan T pusat. Boleh. Tapi kalau misalkan tidak yakin, kalian turunkan perangkat dari temperatur fungsi jari-jari, diturunkan, kemudian disama dengan nol. Ternyata maksimum itu pada R sama dengan nol. Jadi pada pusat batang uranium. Ya, hingga kita dapatkan temperaturnya ini. Nah, ini pun harus dicek ya, bahwa oh, kalau ada sebuah produksi panas pada silinder, panasnya ke samping, maka pasti temperatur maksimum ada di pusat. Jadi harga ini harus lebih tinggi daripada di permukaan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan ya. Tidak ada? Boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Ya, jadi sekarang saya lanjutkan. Itu adalah contoh ya, contoh dari apa namanya? Contoh dari eh, contoh dari nanti ini saya share ya, contoh soalnya. Jadi contoh dari aplikasi problem konduksi satu dimensi pada bidang silinder ya dengan produksi panas. Saya kembali ke sini. Ya, jadi sudah. Nah, bagaimana dengan di bola? Sama ya. Jadi di bola dengan produksi panas sama. Intinya adalah karena kita akan mencari Q sama dengan minus KA dt per dr ya, maka kalian harus cari dulu T sebagai fungsi jari-jarinya. Nah, persamaan umum konduksi dengan produksi pada bola sederhananya seperti ini ya, satu dimensi. Jadi panas diproduksi di dalam bola, tapi kemudian hanya merambat ke arah radial ya, tidak merambat ke arah theta maupun ke arah V. Ya. Nah ini persamaan, kemudian kalian mendapatkan persamaan jawab ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ragu benar nggak ini persamaan jawabnya, kalian masukkan syarat batasnya aja. Jadi kalau R-nya sama dengan RO,
maka T-nya harus sama dengan TO. Ya, kita masukkan nih RO, berat, maka ini 1, 0, maka yang ini sama dengan 0 semua, maka T sama dengan TO. Berarti ini benar. Ya. Nah, kemudian diulangi seperti yang tadi, kalian carikan DT per DR-nya berapa, nanti masukkan ke sana. Q akan didapat. Ya. Gitu. Oke, yang ini tidak perlu saya turunkan karena mirip. Ya. Karena mirip dengan yang silinder. Artinya tahapannya akan selalu seperti itu. Jadi pertama kalian perhatikan dulu persamaan umumnya. Kemudian dari persamaan umum kalian cari distribusi temperatur. Kemudian kalian cari berapa DT per DR. Kemudian kita hitung Q. Ya. Nah sekarang saya bergerak sedikit ke konduksi dengan eh, produksi, sekarang balik lagi tanpa produksi, tapi ada permukaan yang menonjol di situ. Ya. Nah, pertanyaannya kan untuk apa sebetulnya permukaan yang menonjol ya, atau mungkin sirip-sirip yang biasa dipasang pada permukaan bidang datar. Ya. Nah, di sini lazim ya digunakan di dalam satu peralatan penukar kalor. Nanti kalau kita masuk di modul permukaan kalor, kalian akan lihat ada banyak peralatan penukar kalor yang permukaannya diberi sirip. Ya. Tapi sederhananya mungkin yang kita lihat sehari-hari ya, kalau kita lihat silinder motor ya, kemudian kita lihat lagi apa namanya, misalkan kita pas bongkar komponen elektrik ya, komponen elektronik ya di komputer gitu ya, di laptop, itu pasti ada peralatan biasanya terbuat dari aluminium begitu ya, tapi aluminiumnya itu diberi sirip seperti ini ya, seperti ini. Ya, gitu ya. Ini elemen blok elemen sebagai pendingin ya, gitu. Seperti ini. Ini biasanya ditempel di komponen elektronik, di komputer, di laptop ya. Ada seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini disebutkan ya, gunakan sirip untuk meningkatkan perpindahan panas dari dinding. Ya. Nah, ini gimana meningkatkan panasnya dari dinding itu? Ya. Jadi secara kasat mata memang kita lihat ya, bahwa dengan kalau kita punya dinding datar saja, maka permukaan perpindahan panas dari dinding datar ke udara, ya konveksinya hanya sebatas pada luas permukaan ini, ya. Tapi kalau permukaannya diberi sirip, ya seperti ini, maka perpindahan panasnya bertambah melalui permukaan sirip, juga melalui permukaan pelat itu sendiri, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menghitung laju perpindahan panas yang melalui sirip itu. Ya, ini contoh nih. Kalau kalau misalnya tanpa sirip, ya, maka perpindahan panas konveksinya adalah eh, konveksi ya antara permukaan dan temperatur udara. Ya, begitu. Nah, kemudian kalau diberi sirip bagaimana gitu ya? Berapa Q-nya? Apakah Q sama dengan Q pelat ditambah Q sirip begitu ya? Atau harus bagaimana? Misalkan, oh iya betul. Nah, terus Q siripnya bagaimana? Menghitung Q sirip. Apakah Q sirip itu sama dengan koefisien konveksi dikalikan temperatur permukaan dikalikan atau dikurangi dengan temperatur udara. Ya. Ini salah, ya. Karena apa? Karena TS itu adalah temperatur permukaan pelatnya, bukan permukaan sirip.
Misalkan, oh diganti deh kalau gitu temperatur permukaan sirip. Nggak bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena sirip ini temperatur permukaannya tidak sama. Ya, yang ada di kaki di sini temperaturnya TS, tapi makin ke sana temperatur permukaan itu tidak lagi TS, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Karena apa? Karena sebagian panas itu sudah berpindah secara konveksi. Ya, maka temperatur sirip itu fungsi dari X, ya, fungsi dari X, jadi Tx. Maka kalau pertanyaannya koefisien konveksi itu sama dengan A dikali total sirip dikali Tx, benar nggak? Nggak bisa juga, karena luas totalnya itu, eh, karena harga X itu berbeda-beda temperaturnya. Ya. Jadi Tx itu berubah sepanjang X. Ya. Oh, maka kemudian karena itu kompleks, maka pertanyaan pertama adalah bagaimana menentukan Tx itu. Ya. Sudah jelas permasalahannya di sini? Clear? Coba lepas dikit ya. Kedengeran nggak suara saya, Mas? Kedengeran? Halo? Dengar, Prof. Oh, dengar ya. Oke, saya lepas headset sedikit karena apa? Hmm. Oke ya. Jadi permasalahannya adalah sekarang bagaimana mencari temperatur sirip, ya. Gitu. Jadi kalau clear permasalahannya, maka mari kita bahas. Jadi bagaimana mencari distribusi temperatur di permukaan sirip, ya. Jadi kita ambil satu geometri. Ini sederhana dulu. Jadi ada sebuah bidang, ini bidang ya. Kemudian anggaplah ini blok silinder, kemudian ini siripnya. Kita ambil satu elemen ya, yang lebarnya dx ya. Kemudian tebal dari siripnya kita tulis t. Kita anggap homogen dulu sirip itu dari permukaan sampai dari pangkal sampai ke ujung kita anggap sama panjangnya ya. Kemudian lebar siripnya adalah z ya. Luas permukaan sebelah sini adalah a ya. Panjang siripnya adalah L gitu. Nah, ini kita asumsikan juga satu dimensi. Jadi secara konduksi panas itu hanya merambat ke arah X secara konduksi ya. Jadi temperatur di sini nanti kita anggap homogen ya. Temperatur hanya berubah ke arah X. Jadi sirip itu sepertinya sangat tipis ya. Temperatur sirip atau siripnya itu sangat-sangat tipis ya. Sehingga panas hanya merambat ke arah X saja. Nah, kita kemudian membuat satu kesetimbangan panas. Ya, kesetimbangan panasnya bagaimana? Kita ambil satu elemen ini, di sisi X itu ada panas datang sebesar Qx, ya, tapi di sepanjang permukaan ini itu ada panas yang hilang secara konveksi, ya, biar dikonveksikan ke permukaan sana, ya. Sebesar berapa? Sebesar H dikalikan P itu apa? Keliling ya. P itu adalah keliling sirip. Jadi keliling sirip itu ya gini. Nah, kelilingnya itu gini. Nah, ini keliling nih, keliling ya. Kemudian dikalikan lebar. Jadi ini sebetulnya adalah luas permukaan ya. Jadi H kali P dx itu adalah luas permukaan tapi sekeliling ya. Dikalikan temperatur di sini itu adalah T dari sirip pada kondisi X ya. Kita sebut saja Tx ya. Ini boleh ditulis Tx juga boleh ya. Tapi T saja supaya nanti tidak membingungkan pada saat mengintegrasi dan lain-lain ya. Nah, ini konveksi. Baru setelah ada panas masuk, sebagian dikonveksi, kemudian sisanya dikeluarkan ya. Tidak ada produksi di sini ya. Tidak produksi. Ini persamaannya. Nah, kemudian kita masukkan matematikanya ya. Jadi Gx adalah minus Ka dt per dx. Kalau ini, aduh, ini salah nulis ini ya. Jadi sebetulnya nulisnya gini. Nanti dibetulin. Qx plus dx ya. Gitu. Jadi bukan dx-nya naik di atas ya.
Kayaknya enaknya saya perbaiki dulu deh, supaya tidak salah ya. Ini tidak begini. Ya, jadi di sini. Ya, gitu ya. Dan, oke. Nah, seperti yang ini ya. Jadi QX plus DX ditambah panas yang dikonveksikan. Ya. Jadi QX plus DX itu adalah QX ditambah perubahan QX sepanjang DX ya. Jadi ini sebetulnya adalah kalau mau ditulis matematikanya QX plus DX itu sama dengan QX ditambah D per DX dari QX sepanjang DX ya. Itu. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini bentuknya ya. D per DX dari QX DX itu adalah ini ya. Ditambah panas yang dikonveksikan dari permukaan sirip ya ini. Maka kalau kita gabungkan ketemu persamaan seperti ini ya. Tugas kita tadi mencari T sebagai fungsi dari X ya. Nah, ini harus kita selesaikan. Ya, cara menyelesaikannya secara matematis seperti ini ya. Seperti ini yang akhirnya kita dapatkan solusi jawabnya ya. Jadi pertama kita merubah dulu yang namanya TX minus T tak terhingga itu menjadi theta, maka persamaan kita yang tadi itu ya, persamaan kita yang tadi itu yang ini ya menjadi ini ya menjadi seperti ini, kita selesaikan secara analitik kita akan mendapatkan ini ya. Nah, jangan lupa yang namanya theta itu sama dengan T minus T tak terhingga ya, gitu. Nah, kemudian karena di sini masih ada C1, ada C2, maka kita harus mencari berapa C1 dan C2. Ya, kita harus memasukkan syarat batas ke dalam persamaan itu. Ya. Jadi persamaan ini tuh kalau kita tulis sebetulnya tadi adalah T minus T tak terhingga ya sama dengan ini ya C1 E pangkat minus MX ditambah C2 E pangkat MX ya. Nah, berapa C1, berapa C2? Itu kita cari dengan menggunakan syarat batas. Jadi pada saat X sama dengan 0, pada saat X sama dengan L. Ya, gitu. Nanti kita akan dapatkan. Ya. Nah, sebelum saya ke sana, di sini tadi ada gambar-gambar ini ya. Gambar-gambar ini itu sebetulnya saya ingin memberikan penjelasan ya bahwa yang kalian jumpai pada aplikasi permukaan bersirip itu biasanya kalau permukaan tersebut itu berhubungan dengan fluida gas, bisa udara ya, bisa gas buang, pokoknya bentuknya gas. Kenapa kalau yang permukaannya dalam bentuk gas itu biasanya diberi sirip? Karena perpindahan panasnya konveksi, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada, sorry, ya karena konveksi dari gas itu jelek ya, buruk. Jadi di sini kalau misalkan ini ada pelat, maka perpindahan panasnya konveksi. Ya, G sama dengan H dikali A dikali delta T. Ya, atau T wall minus T temperatur udara. Ya, gitu. Nah, koefisien konveksi ini tuh jelek ini. Ya, H itu jelek. Maka untuk meningkatkan perpindahan panasnya itu luas permukaannya yang dibesarkan. Ya. Nah, kenapa ini jelek? Mungkin kita cek aja sebentar. Ya, ini berbincang-bincang dikit sedikit tentang konveksi. Yang namanya koefisien konveksi itu ditentukan oleh bilangan Nusselt. Bilangan Nusselt itu seperti ini, ya.
ada bilangan Reynolds-nya, ada bilangan Prandtl-nya, ya. Kemudian bilangan Reynolds seperti ini, ya. Nah, kalau bilangan Prandtl itu tergantung dari sifat fisik dari fluidanya, maka saya abaikan dulu. Yang saya perhatikan sekarang adalah bilangan Reynolds, ya. Jadi kalau ini saya tuliskan H dikalikan D per K itu sama dengan C dikalikan Reynolds pangkat M dikalikan Prandtl pangkat N. Ini kita abaikan dulu. Kita mau fokus di bilangan Reynolds, ya. Reynolds itu apa? Rho VD per mu. Nah, sekarang kalau saya mempunyai benda dengan diameter yang sama, misalkan pipa begitu, ya. Kalau pipa diameternya sama, kemudian saya ingin bandingkan bilangan Reynolds-nya. Ini pipa dilewati air, ini mestinya dibuang dulu, yang ini tidak ada dulu, ya. Jadi ini pipa dialiri udara begitu. Sekarang kita cek, ya, viskositas ini mendekati, ya. Jadi mungkin yang bermain, saya mau lihat yang bermain di sini hanya rho dan V. Ya, kalau diameter ini kan diameternya sama, viskositas udara dan air nggak jatuh beda. Jadi bilangan Reynolds itu dimainkan oleh dua parameter utama yaitu massa jenis dan kecepatan. Nah, ini kita cek di sini. Ya, kalau kita pengen koefisien besar, maka bilangan Reynolds-nya besar. Kita cek. Saya sama-sama punya material padat dengan diameter yang sama, mempunyai temperatur permukaan yang sama, yang satu lewat air, satu lewat udara. Kita cek bilangan Reynolds-nya. Ya. Massa jenis air 1000. Massa jenis udara itu ordernya 1,2 atau anggaplah 1. Ya. Nah, sekarang kalau saya ingin mencapai bilangan Reynolds yang bagus, anggaplah 10.000, maka kecepatannya berapa? Kalau air mungkin cukup kecepatannya 10. Tapi kalau kalau misalnya apa? Kalau ini kenapa ini 10? Ya. Eh, ini perbandingan ininya aja, ya. Kalau ini 1000, ini 1 untuk mendapatkan Reynolds yang sama, maka kalau kecepatannya di sini di 10, di sini maka kecepatannya 1000 kalinya, ya, 1000 kalinya. Gitu, ya. Jadi kalau pipa kemudian di luarnya mengalir udara, ya, maka untuk menghasilkan bilangan Reynolds yang sama, untuk mendapatkan koefisien konveksi yang sama, kecepatan udaranya itu 1000 meter per sekon, 1000 kali dari ini, atau 100 kali dari ini. Ya. Nah, itu kalau kita gunakan di motor, ya kita harus ngebut terus, ya. Kalau kita gunakan di sistem air conditioning, itu kecepatan fan itu ya besar sehingga udaranya pasti gemuruh, ya. Nah, karena kita tahu koefisien H itu jelek, tidak bisa ditingkatkan, maka luas permukaannya yang ditambahkan. Maka biasanya diberi sirip-sirip pipanya, ya. Jadi kalau kita lihat begini, maka pipanya itu diberi sirip, ya, diberi sirip dipasang begitu, ya, seperti ini. Nah, itulah pipa bersirip kegunaannya. Nah, tapi permasalahannya sekarang adalah untuk menghitung panas yang disirip ini, itu T-nya harus fungsi dari X, ya. Nah, Tx ini bagaimana ini? Gitu, ya. Kita harus turunkan dulu. Ini kita sudah sampai pada persamaannya, ya. Jadi theta atau T minus theta teringgal sama dengan ini. Untuk mendapatkan C1, C2 kita gunakan syarat batas. Pada saat siripnya itu di sini, di pangkal sirip, jadi pada saat X sama dengan 0, semua sepakat bahwa temperaturnya sebenarnya T0. Ya, ini maka theta dengan T0, maka ini ketemu. Ya, tapi yang jadi masalah adalah syarat batas di ujung sirip. Ya, konteksnya beda-beda. Kalau di kaki siripnya sama, jadi saat X sama dengan 0, T-nya sama dengan T0. Ya. Tapi di ujung sirip temperaturnya nggak selalu sama. Contoh, ada kasus
di mana sirip itu kita anggap sebagai sangat panjang. Ya, sirip sangat panjang itu seperti apa? Apabila di ujung sirip itu temperaturnya sudah sama dengan temperatur udara. Ya, jadi siripnya tidak panjang sekali, ya. Misalkan ada benda, kemudian ada sirip, ya. Mungkin siripnya hanya segini, ya. Jadi ini L. Tapi TL-nya ini sudah sama dengan temperatur udara. Nah, ini kita anggap sebagai sirip yang panjangnya tak terhingga. Ini sudah ada nggak ada gunanya ini di ujung, karena kalau di ujung ini temperaturnya sudah sama dengan temperatur udara, itu sudah tidak ada panas yang berpindah dari ujung sirip. Ya, maka biasanya dibatasi. Jadi dibatasi itu panjang siripnya tertentu. Nah, ini biasanya dipotong sini. Nah, makanya temperatur di ujung sirip itu masih lebih tinggi daripada temperatur udaranya. Ya, jadi di ujung sirip dt per dx untuk x sama dengan L itu masih ada panas yang berpindah. Ya, jadi kalau dipotong di sini, ya, jadi dipotong karena temperaturnya di sini lebih tinggi masih ya, maka masih ada panas yang berpindah. Jadi di sini dt per dx itu tidak sama dengan nol. Ya, yang ini. Kemudian yang terakhir ada ujung sirip diisolasi. Nah, ini aneh. Ya. Kenapa kita membuat sirip yang siripnya itu pengen memindahkan panas tapi ujungnya diisolasi. Sehingga temperaturnya masih lebih tinggi daripada temperatur udara. Tetapi di sini tidak ada key. Ya, jadi key-nya sama dengan nol. Kenapa? Karena dt per dx sama dengan nol. Ini pertanyaan ya. Kenapa sirip ujungnya diisolasi ya? Jadi itu tidak bukan problem yang sesungguhnya ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin ya melanjutkan studi, kemudian ingin riset ya, melakukan pengembangan begitu, maka bagaimana memodelkan matematik? Ini tadi yang saya berikan contoh bahwa kalau kalian buka itu apa evaporator atau kondensor ya, AC ya AC, indoor atau outdoor. Itu ada sekumpulan pipa-pipa begini ya, kumpulan pipa-pipa, cup ya, itu. Yang kemudian dikasih sirip ya, siripnya itu rapat. Jadi kalau kalian buka itu yang kelihatan hanya sirip-siripnya. Saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian kalau begini, bagaimana memodelkannya? Ya, bagaimana menghitung siripnya? Nah, maka ya sebagai engineer ya, maka saya tidak akan menurunkan persamaan itu untuk kondisi keseluruhan seperti ini. Ya, jadi kita ambil saja di antara dua sub tadi itu, ya pelatnya kita potong, kemudian ini saya anggap bidang simetriknya, maka saya hanya menganalisa di permukaan sini, ya. Permukaan yang saya beri merah itu, ya, atau di garis batas ini. Jadi ini temperatur di sini masih lebih tinggi dari temperatur udara, tetapi pada permukaan ini tidak ada perpindahan panas. Karena apa? Karena dari sini dan dari sini itu sama temperaturnya, ya, gitu. Jadi di sini temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur udara, tapi dt per dx-nya untuk x sama dengan L, jadi kalau panjangnya ini L, itu sama dengan nol. Karena apa? Karena di sini Q-nya sama dengan nol. Ya. Jadi problem yang ketiga tadi adalah untuk memodelkan perpindahan panas melalui sirip yang continuous yang seperti pada gambar ini. Ya, ya ini saya berikan karena apa? Karena ya pembekalan ya, maksud saya supaya nanti pada suatu saat nggak tahu karir Anda itu akan jadi apa ya, apakah nanti jadi thermal engineer atau bisa jadi juga sebagai pendidik ya, dosen apa.
maka diharapkan bisa memberikan penjelasan ya bahwa kenapa ada ujung sirip kok diisolasi. Itu sebenarnya bukan betulan isolasi, tapi itu adalah apa namanya, semacam penggambaran ya bahwa ada satu kondisi di mana memang secara matematis harus dimodelkan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang berbeda-beda ini? Saya tidak menjelaskan matematikanya di sini. Silakan kalian cari di bukunya J.P. Hullman ya. Dia akan menyelesaikan mungkin secara analitik ya. Kalau saya mungkin tidak saya jabarkan terlalu panjang. Maka dengan memberikan syarat batas X sama dengan X0 itu temperaturnya sama dengan T0. Sementara di ujung sirip itu ada tiga kondisi. Untuk sirip problem satu TL-nya sama dengan T tak terhingga. Untuk sirip problem 2 dt per dx-nya itu tidak sama dengan nol. Untuk problem ketiga dt per dx-nya sama dengan nol. Ya. Nah, dengan dua syarat batas itu, kalau kita masukkan ke persamaan ini, ya, kita akan mendapatkan distribusi temperatur sepanjang sirip. Untuk problem satu itu seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ini siripnya, anggap siripnya itu sangat panjang begitu, maka di sini Tx sama dengan apa itu T tak terhingga ditambah dengan E pangkat minus mx dikali T0 minus T tak terhingga. Ya, itu distribusi temperatur sepanjang X ya, gitu. Ini temperaturnya. Ya. Kalau problem 2 tadi yang kemudian lebih tinggi, nah ini agak kompleks formula matematikanya ya. Kemudian problem ketiga tadi yang ujungnya diisolasi itu temperaturnya seperti ini ya. Nah, ketemu nih distribusi temperatur dan kalian bisa pahami, bisa bayangkan ini itu baru bentuk siripnya yang seperti ini ya, yang homogen sehingga temperaturnya sama, penampangnya sama. Tapi kalau siripnya sudah begini, ya kan? Wah, ini kompleks lagi penurunannya karena luas permukaan di siripnya itu berubah juga terhadap X ya. Tentunya akan lebih kompleks ya. Oke, tapi secara matematis bagaimana mendapatkan persamaannya adalah dengan cara memodelkan seperti itu ya. Nah, problemnya memang kembali ke problem matematik sekarang. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana menghitung laju perpindahan panas. Jadi laju perpindahan panas itu karena tadi itu sirip di sini ya, itu maka bisa dihitung dengan menghitung konduksi di pangkal sirip atau bisa dihitung dengan berapa yang dikonveksikan ke melalui permukaan sirip ya. Jadi Q di sini itu akan sama dengan Q di sini. Jadi apa yang dikonduksikan melalui pangkal sama dengan yang dikonveksikan ya. Jadi kalau melalui pangkal itu berarti konduksi, tetapi pada X betul-betul sama dengan nol. Tetapi kalau dia konveksi, maka persamaan konveksi ini yang tadi H dikalikan periferik dikalikan dx dikalikan T minus T tak terhingga, ini harus diintegrasi. Ya, harus diintegrasi batasnya dari nol sampai L ya, dari nol sampai L itu. Ya, harus integral. Nah, dari kedua formula itu, kalau kita masukkan temperatur sesuai dengan problemnya, problem satu, problem 2, problem 3, maka kalian akan mendapatkan besarnya panas yang dipindahkan melalui sirip seperti ini. Ya, ya kelihatan agak sedikit kompleks ya, tapi mau nggak mau ini karena di dalam peralatan penukar kalor juga banyak yang menggunakan eh, dinding bersirip ya, banyak yang menggunakan dinding bersirip. Ada pertanyaan apa di situ?
Ya, mungkin saya review sedikit ya bahwa sirip itu diperlukan pada satu peralatan penukar kalor atau peralatan apa saja ya yang digunakan untuk memindahkan kalor ya, karena biasanya yang berhubungan dengan media berupa gas ya. Tapi kalau permukaannya itu berhubungan dengan medium yang memang koefisien konveksinya baik, itu mungkin tidak perlu sirip. Nah, kenapa menghitung laju perpindahan sirip itu begitu kompleks? Karena bentuk sirip itu tidak selamanya homogen. Yang kedua, distribusi temperatur di permukaan sirip itu tidak konstan. Ya. Oleh sebab itu harus dicari dulu distribusi temperaturnya. Ya. Nah, kemudian baru bisa dihitung Q. Kemudian ada satu pendekatan yang lebih apa mungkin tidak terlalu matematis ya. Jadi dimunculkan suatu parameter yang namanya fin efisiensi atau efisiensi sirip. Ya. Jadi efisiensi sirip itu adalah perbandingan antara panas yang sesungguhnya dipindahkan ya dibagi dengan panas yang dipindahkan dengan asumsi bahwa temperatur permukaannya itu sama dengan temperatur di pangkal. Ya, tadi di waktu-waktu saya bicara di awal tadi ya yang ini ya. Nah, apa apa seperti ini saja gitu. Tadi kan saya bilang ini salah gitu. Betul salah ya. Karena dia menghitung berdasarkan temperatur di permukaan bagian pangkal sirip ya. Padahal selama dia di sini dia berubah. Nah, untuk menunjukkan bahwa kekeliruannya itu berapa, dimunculkan namanya fin efisiensi. Sehingga panas yang aktual itu sama dengan efisiensi fin dikalikan Q yang dihitung berdasarkan TX itu sama dengan T0 ya. Oh, jadi ternyata ada gunanya juga itu ya menghitung Q dengan temperatur seolah-olah sama dengan temperatur di pangkal. Ada ya. Jadi kemudian dimunculkan itu efisiensi ya. Nah, ternyata pada para penemu yang terdahulu ya, para penemu yang terdahulu itu sudah mendapatkan ya baik secara analitik maupun eksperimental efisiensi dari fin itu ya. Jadi secara keseluruhan didefinisikan bahwa yang namanya efisiensi fin itu sama dengan tangan hiperbolis gas dari M dikali L dibagi dengan M kali L. Nah, M itu apa? Tadi sudah saya tuliskan. Ya, ini. Ya, M kuadrat itu ini. Jadi kalau M ya di akar. Kalau L itu apa? L itu adalah panjang sirip. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi kalau mau di satu-satu boleh. Jadi M itu tadi ada, L itu ada ya. Tapi kalau ini digabung, jadi dua parameter yang ini tadi. Nah ini ya, M itu akar ini, ya. M dikali L, berarti kalau M kan akar ini ya, H, P per KA ya. Jadi kalau M dikali L ketemunya seperti ini ya. Ini, nah sekarang penemu yang terdahulu itu sudah merumuskan berapa besarnya efisiensi fin tergantung dari jenis siripnya. Ya, jadi kalau ada straight fin, jadi sirip-sirip yang lurus, maka efisiensi finnya seperti ini. Tinggal LC itu apa? LC itu adalah L, panjang sirip ditambah T per 2. T itu tebal sirip. Ya.
gitu. Kemudian kalau bentuknya triangular, efisiensi sirip seperti ini ya. Kemudian untuk yang seperti ini bentuknya ada lagi seperti ini ya, efisiensi finnya nanti tinggal dilihat parameter apa yang digunakan, kita lihat di penjelasan. Nah, ini semua sudah ada di bukunya JP Holman ya. Jadi kalian tinggal make sekarang. Ya, sudah ada. Jadi kalau mau menghitung berapa panas yang sesungguhnya dipindahkan, tinggal Q aktual dikalikan efisiensi Q aktual sama dengan efisiensi fin dikalikan dengan Q yang dihitung berdasarkan temperatur sama dengan T0. Nah, seperti itu. Jadi sederhana, ya. Nah, eh, ini sudah banyak, jadi ini contoh-contoh ya di bukunya Holman bisa kalian pakai karena ini hasil riset dari banyak orang ya. Mungkin ini saya tunjukkan dulu contoh-contohnya. Misalkan di mata kuliah perpindahan kalau di sini ya di masalah heat exchanger ya. Harapan 1 PN. Hmm, mana yang penukar kalor? Alat penukar kalor. Hmm, hmm, mata kuliah. Hmm, 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 hmm. Oke, tidak ada ya. Bentar, bentar, kita cariin dulu. Oke, teman, mulai besok penukar kalor. Salah ada di sini. Hmm, bentar ya. Iya, saya coba share dokumen. Oke, ya, sudah kelihatan ya. Halo? Sudah, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau dulu ada ya namanya mata kuliah. Waduh, kenapa sampai di sini doang? Oh, oh, bentar, bentar. Kenapa ini yang sampai di sini? Oh, ini modul nolnya ya. Dari teknologi APK. Oke, yang ini. Hmm, ya, ini dia. Ya, jadi saya ingin menunjukkan
contoh ya aplikasi dari Vinet Tube tadi ya, pipa bersirip atau pada alat penukar kalor ya. Saya tidak tahu apakah mata kuliah rekayasa peralatan sistem perpindahan kalor masih ada atau tidak ya. Kalau ada, kalian akan belajar ini secara dalam ya, yang Vinet Tube. Mana? Ya, contoh ini ya. Jadi ini adalah contoh beberapa peralatan penukar kalor yang menggunakan prinsip eh, apa namanya eh, permukaan yang menonjol ya, permukaan yang diberi sirip. Jadi di sini disebutkan ya bahwa digunakan itu untuk gas-gas atau gas liquid heat exchanger, tapi yang perpindahan panasnya salah satunya adalah jelek. Jadi kalau di sisi udara seperti radiator mobil ini ya, radiator mobil itu yang di dalam pipanya pipih begini, yang mengalir di sini itu air, jadi tidak perlu dikasih fin, tapi di luar ini yang mengalir udara ya, sehingga dia diberi sirip ya, diberi sirip ya, termasuk juga misalnya ini ya kelihatan ya. Jadi ada semua yang bersirip-bersirip ya. Jadi nanti contohnya, nah, sirip itu macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang interrupted. Nanti basisnya ini karena ada lapisan batas dan lain-lainnya. Ini pipa yang diberi sirip, ada yang longitudinal, ada yang transversal dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, hmm, ini contoh. Jadi siripnya pun diberi apa sobekan-sobekan ya. Ini untuk menghasilkan satu aliran yang tidak membentuk lapisan batas ya. Jadi kalau misalkan ini siripnya, nah kalau ini siripnya kontinu. Kalau kita mengalami aliran begini, ada sirip gini. Kalau ada aliran, maka dia terbentuk lapisan batas seperti ini. Ini percuma ya, karena perpindahan panasnya juga jelek ya, karena di dalam lapisan batas ini kecepatannya lambat ya. Makanya kemudian diberi interrupted seperti ini. Jadi kalau ada pelat begini ya, ada pelat lagi sebelah sini. Gitu ya. Disusunnya itu tidak continuous seperti ini ya. Ini kalau ada lapisan batas di sini terbentuk bentur ini nanti dia turbulen begitu ya. Nah, itu memperbaiki perpindahan panas. Makanya desain sirip pun kemudian di interrupted ya. Nah, ini kalau kita lihat teori dasar perpindahan panasnya secara analitik sudah kompleks, maka kalau geometrinya juga kompleks, maka secara analitis mungkin akan sulit diturunkan persamaan untuk mendapatkan besarnya laju perpindahan panas ya. Maka kemudian diberlakukan biasanya menggunakan fin efisiensi. Jadi kita hitung heat transfernya tetap memperkirakan bahwa temperatur di permukaan siripnya itu sama dengan temperatur di kaki sirip dan kemudian dikalikan efisiensi finnya. Ya, oke, itu contoh ya. Nah, kebetulan mungkin sekarang modul untuk yang ini modul 2 ya, modul 3 ya, itu sudah selesai kita bahas. Ya, mungkin hari ini masih ada sebenarnya waktu 1,5 jam ya. Tapi yang 1,5 jam nanti saya ganti saja, saya berikan kalian sebuah tugas lagi ya, supaya berlatih ya. Jadi saya tidak terlalu gembira dengan jawaban tugas yang kemarin ya, karena ya belum mencerminkan satu apa ya, satu proses belajar mengajar yang baik ya. Jadi nanti tolong diperbaiki jawaban tugas nomor 1, kemudian tugas nomor 2 nanti saya berikan. Jadi kalian sebetulnya namanya apa namanya outcome based ya. Jadi outcome based education. Jadi bagaimana proses belajar mengajar yang berbasis pada outcome. Sedangkan outcome dari perguruan tinggi sekarang dituntut juga tentang inovasi ya. Jadi hasilnya itu berupa mungkin sesuatu ya, temuan-temuan begitu. Maka harusnya
ya tadi banyak berlatih, kemudian banyak apa namanya, ya menggunakan sains yang kemudian untuk menghasilkan satu produk inovasi. Ya, jadi mungkin saya akan memberikan contoh-contoh studi kasus tentang penggunaan perpindahan panas atau perpindahan kalor ya dasar untuk aplikasi engineering. Seperti contoh tadi misalnya bagaimana kalau ada batang uranium yang ditembak neutron tetapi didinginkan dengan permukaan ya. Nah, sekarang itu belum diberi lapisan. Padahal yang namanya apa? Yang namanya uranium itu di situ ada coatingnya ya. Jadi di sini itu ada coating ya. Jadi uraniumnya yang dalam, di sini ada coatingnya. Nah, yang memproduksi panas yang dalam saja. Kemudian bagaimana kita harus menghitung temperatur pusat karena yang bersentuhan dengan uranium itu bukan bersentuhan dengan bahan bakarnya itu tidak langsung ke uranium tetapi dengan coatingnya dengan pelapis yang pelapisnya sendiri tidak memproduksi panas ya. Nah, itu akan saya berikan sebagai contoh atau sebagai tugas ya. Nanti saya kirimkan melalui WA ya. Jadi mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya minta izin saya akhiri sampai di sini dulu. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kira-kira nanti tugas keduanya mirip dengan studi kasus yang tadi, hanya permukaannya kemudian kita beri lapisan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Izin masuk uji nanya, Prof. Iya, silakan. Tugasnya nanti kelompok lagi, Prof, kayak yang kemarin. Iya, kelompok lagi aja. Jadi kalau kalian sekarang saya lihat ada 35 ya. 35. Betul. Nah, nanti dibuat aja kelompok, misalnya mau 7 kelompok atau berapa kelompok, masing-masing kelompok ada 5 gitu ya. Gitu. Jadi silahkan berdiskusi ya. Nanti yang dikirim cukup satu kelompok kirim satu. Jadi diskusinya yang optimal ya. Kemudian tidak kelihatan buru-buru. Saya heran kenapa itu jawaban saya berikan waktu hampir 1 minggu, tapi sepertinya jawaban itu kok buru-buru gitu ya. Kan sebenarnya bisa ada yang bagi tugas ya. Jadi pertama diskusi dulu ini bagaimana ya ketemu, baru kemudian diredaksikan secara baik gitu ya. Yang pertama kita belajar itu ya, bagaimana kita menyelesaikan proyek begitu bersama ya. Gitu ya. Oke, baik, Prof. Ya, selama ini kalian gimana dalam satu kelas itu dalam apa harus bikin kelompok baru atau bisa pertahankan kelompok yang kemarin? Ya pokoknya kalian buat aja kelompok boleh baru boleh enggak, tapi yang jelas nanti pada saat kalian mengirim jawaban soal kalian sebutkan kelompok dan anggota kelompoknya. Ya, oke kalau tidak ada mungkin saya cukupkan. Saya boleh ambil fotonya ya untuk evidence. Kalian buka videonya, mungkin udah pada lemes ya, mendekati sore hari ya. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat. Jadi saya berharap berikan yang terbaik ya. Oke. Nanti saya kirimkan lagi modul berikutnya ya. Modul berikutnya saya kirim bersama dengan tugas. Oke, bentar. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya sore ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak, Prof. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya, Prof. ya. Ya, Assalamualaikum.